Semakin ibu itu mendekat, bau anyir semakin kuat dan hawa dingin yang luar biasa. Saya berpikir kalau ini Kunti, kenapa dia bajunya merah? Padahal kalau di film yang sering dibikinkan selalu berbaju putih. Jalannya makhluk ini tuh semula pelan. Ketika saya semakin kencang berdoa dalam hati, gerakannya pun semakin kencang deketin saya. Akhirnya sambil saya teriak dalam hati, dalam nama Yesus lindungi saya Saya yang menggunakan sepeda motor menabrak mobil, sehingga wajah saya penuh luka. Mulut dan gusi berdarah, tulang pinggang retak, serta kaki dan tangan mengalami luka yang cukup parah. Minggu lalu baru dikasih menyan lagi tuh di situ gitu. Oh, orang-orang sana tuh masih reguler ngasih itu Parung berarti ya? tuh selalu memakan korban. Setiap tahun tuh pasti ada. Panggawa parawanggati sajawandang kalawana bengke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 668. Let's go. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon, dimanapun Anda berada. Semoga rezekinya lancar, sehat selalu ya. Amin. Buat semua teman Kliwon yang pengen berbagi cerita ke PMK, silakan langsung kontak nomor di bawah ini. Itu dia. Oke. Nah, iya nih, jangan lupa juga nih yang nonton, like dan komen ya. Oh bener. Pada suka absen biasanya di kolom komen. Ya, dari Pekalongan, Pekanbaru, Hongkong, Makau, Sumatera, Ciganjur, Cibinong, Cilebut, Babelan, Nanggewer, Cibitung, Kampung Bandan, Pasir Koja, Pasir Kelingkit, Kebon Nanas. Jakal. Ya, Banyak lah daerah di Indonesia. Kukusan. Kok Jakal sih? Jakal Jalan lah. Kaliurang. Jalan Kaliurang. Iya bener. Wates, Wonosari, Wonogiri, Solo, Malang. Di Bandung juga ada Jakal. Ada. Iya. Jakal Holiday. Iya. Travel. Itu Jakal. Masa gak mau nganterin kita kalau ke Bandung, Jakal Holiday. Itu dia. Oke, cerita pertama. Kejadian ini sekitar tahun 2008 di Sedayu, Jogja. Saya ibu dari 3 orang anak. Kejadian ini terjadi ketika anak-anak saya masih 2, umurnya masih balita semuanya. Karena saya sudah yatim piatu, kalau mudik jadinya ke rumah kakak saya di daerah Sedayu. Oke. Keluarga kakak saya ini tinggal di perumahan yang baru dibuka. Jadi kondisinya masih jarang rumah dan yang tinggal. Dan kebiasaan saya dan suami kalau mudik, mobil area tengah saya jadikan kasur untuk anak-anak saya tidur. Nah, ini kejadiannya saat saya mau balik Jakarta nih setelah liburan. Karena suami ngajak berangkat supaya menghindari macet dan panas di jalan, berangkat malam mungkin nih ya. Maka kami memutuskan akan balik ke Jakarta dari Sedayu jam 3 atau 4 pagi. Malah subuh guys. Seperti biasa, ritualnya kalau mau berangkat, saya bangun untuk nyiapin kasur anak-anak di mobil dan bikin kopi buat di jalan. Pas saya nyiapin kasur di mobil, posisi mobil ada di jalan. Ya maklum, rumah kakak saya belum siap carportnya. Lagian belum banyak tetangga juga, jadi masih enak parkir di jalan. Ketika setting kasur dan naruh barang-barang di mobil, posisi jam 2-an tuh, entah kenapa, tiba-tiba hawa pagi itu berubah jadi dingin banget. Seperti kalau kita buka freezer dinginnya. Nah, saya masih mikir, mungkin mau hujan nih. Dan memang itu kan jam 2 pagi, wajar kalau dingin. Pas saya asik beres-beres kasur dan lain-lain, dari arah depan mobil saya tuh melihat ada perempuan jalan sendiri. Arahnya dari sungai. Karena rumah kakak saya agak pinggir sungai kebetulan. Saya pikir itu tetangga kakak saya. Karena saya merasa sebagai tamu di daerah itu, saya pikir mau menyapa lah. Pagi bu, atau dari mana bu, untuk basa-basi ala kadarnya. Namun semakin ibu itu mendekat, saya mencium bau anyir yang luar biasa. Dan semakin mendekat, ibu itu terlihat bajunya koyak dan rambut panjangnya berantakan. Saya kembali berpikir, apakah beliau mengalami KDRT? Namun semakin ibu itu berjalan mendekat,
Anehnya dia seakan-akan mau nabrak saya. Dan tiba-tiba saya tidak bisa menggerakkan kaki dan mulut saya. Dalam hati saya terus berdoa sebisa saya, karena saya mulai sadar ini hal yang tidak wajar. Semakin ibu itu mendekat, bau anyir semakin kuat dan hawa dingin yang luar biasa. Saya berpikir kalau ini Kunti, kenapa dia bajunya merah? Padahal kalau di film yang sering dibikinkan selalu berbaju putih. Jalannya makhluk ini tuh semula pelan. Ketika saya semakin kencang berdoa dalam hati, gerakannya pun semakin kencang deketin saya. Akhirnya sambil saya teriak dalam hati, dalam nama Yesus lindungi saya, entah kenapa kaki saya bisa berlari ke dalam rumah. Sontak suami dan kakak saya terbangun mendengar saya lari, dan saya langsung ngedeprek gitu di lantai. Deprok. Kakak ipar saya langsung mengambilkan air putih dan akhirnya saya bisa bicara. Tanpa saya cerita, ternyata kakak ipar saya bilang, bajunya merah ya. Tahu dia. Lalu kami berdoa bersama karena memang kami tetap harus pulang hari itu juga, mengingat esoknya sudah harus bekerja. Sepanjang perjalanan kakak saya berpesan lampu dalam mobil jangan dimatikan, mengingat anak-anak tidur di tengah. Dan benar, mulai dari Sedayu, Wates, dan kota lainnya, kami berdoa rosario bersama suami di jalan. Ketika hari sudah pagi, saya penasaran dan telepon kakak ipar saya. Ternyata di sungai tersebut pernah ada perempuan yang bunuh diri. Sering juga warga yang ronda malam tuh diganggu. Sejak saat itu, yang tadinya saya tidak pernah melihat hal-hal goib, akhirnya saya sering melihat hal yang orang lain gak bisa lihat. Sampai akhirnya saya stres. Dan akhirnya tahun 2014, atas bantuan teman saya dibantu menutup mata batin saya kembali. Sekian cerita saya. Terima kasih kakak nih ya, aku manggilnya berarti ya. Ibu dari 3 orang anak. Oke. Wah, dia berpapasan dengan sosok kuntilanak merah. Dan kondisi jalanan waktu itu jam 2 pagi ya. Nah, dia berpikir dengan sangat positif tuh ketika ngelihat ada sosok kayak gitu. Apa jangan-jangan korban KDRT ya? Masih mikir ke sana gitu. Kalau gue pasti kuntilanak. Udah, gak ada yang lain. Nanya gak bisa ya, nanya gitu ya. Karena nanya dia tadi. Iya sih. Pagi bu. Iya kan? Enggak, saya mau mikir gitu. Dia mikirnya tuh dia mau nyapa gitu loh. Oh. Dia tuh mendekat pasti mau nyapa nih, pagi bu atau dari luar ya bu gitu. Karena kan orang Jawa begitu, basa-basinya gitu. Betul. Ternyata semakin deket malah yang ada bukan sapaan, tapi inian bau anyir. Atau bisa gak sih kita pastiin dengan tanya gitu, ibu kuntilanak ya gitu, bisa gak sih? Nah kan kita sempat bahas ini, kenapa orang-orang, kan kita punya banyak teman yang begini nih, kenapa orang-orang yang begini tuh jarang ditampakin malah. Makanya dia tebel banget, gak ada setan itu gitu. Karena energinya udah tebel banget gitu. Kayak setan juga males, anjing lah daripada gua dimaki-maki gitu, mendingan gak gue samperin nih. Dia Orang-orang udah tahu begini. Pak, iya orang-orang begini, orang-orang celeng begini mah. Itu kali ya kenapa gue jarang lihat hantu itu ya. Nggak, celeng sih kagak pak. Iya. Iya, kayak apa karena itu ya. Bau ye, tapi ye, ibu ye, kenapa sih gitu. Nah tapi menarik nih, dia jalan setannya, nggak ngeglitch, Nggak terbang, jalan. atau terbang rendah. Biasanya terbang rendah. Terbang rendah. Helikopter dong. Terbang rendah. Iya. Urban Legend lagi nih, karena kakaknya langsung tahu. Dan Baju orang-orang merah ya gitu. Iya, dan orang-orang di sekitar atau di kampung itu tuh juga langsung tahu ya. Langsung, bener. Kakaknya berani juga berarti nih. Belum ada tetangga, jarang tetangga, belum banyak rumah. Udah ada si merah, masih betah. Ya mau gimana lagi ya? Kondisi. Udah bangun rumah ya. Biasanya gitu, emang kita mau sewa-sewa rumah, mau sewa-sewa bangunan gitu buat kantor, buat apa. Ini murah nih bang, luasnya segini, harganya cuma segini, tapi angker. Bodoh deh. Iya kan?
Iya ya benar. Yang penting buat mula-mula nggak usah mahal-mahal dah, buat awal-awal dah. Tapi angker bang. Ya saya maunya Baseus. Itu merek pak. Oh, iya, Simbada benar. mau Simbada. Angker Baseus Simbada. Iya. TWS lu sama power bank. Nah ini juga jadi, tapi nggak tahu ya sekarang masih banyak nggak ya lahan. Jadi kan sekitar 5 tahunan lalu tuh, apalagi habis COVID kan, tren slow living tuh jadi makin banyak. Ketika tanah tuh murah-murah, properti tuh lagi jatuh, banyak teman-teman kita tuh akhirnya buka atau beli lahan di daerah-daerah terpencil yang akan jadi prospektusnya tuh bagus gitu, kayak di Canggu dan lain-lain, di Jogja. Alih-alih untuk slow living. Siap nggak lo nerima yang kayak begini-begini nih? Kanan kiri lo sawah, ada sungai, Ada si merah. cuman ngeliat estetiknya doang lo di Instagram, nggak memperhitungkan hal yang lain lo. Biasanya orang yang udah mikirin itu juga udah yang udah pengen dapat nilai-nilai estetika tadi, yang slow living tadi, kagak mikirin hantu juga le. Biasanya ya, Ya apalagi orang bule gitu. Bule, Ya, bener. bodoh amat ya. Kuntilanak. Ya, Kuntilanak, pocong, genderuwo. What's that? I don't give a shit bro. Kuntilanak. Ngomongnya gitu. Apa? Genderuwo. Iya, terus genderuwonya gitu. Iya saya mister. Kampung. Oh, you are the kuntilanak, right? Ambil mabok tuh. Iya mister, saya kuntilanak saya. I know you before. I hear you from podcast Malam Kliwon. Iya, itu saya sering dibahas tuh mister. And you Genderuwo, right? Right. Genderuwo. Iya mister. I know you. I'm Genderuwo from Sleman, Bantul. Alright, nice to meet you. Nice to meet Diajak you. ngobrol. Oh. Goblok. Tunjuk-tunjuk. Oke, cerita berikutnya kiriman dari teman Kliwon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Malam Waalaikumsalam. Kliwon, halo Bang Dando dan Bang Bimo. Izin untuk share pengalaman pribadi saya sendiri. Gak yakin ini terlalu seram, tapi pengalaman ini masih membuat saya teringat sampai saat ini. Kejadian janggal ini bermula di salah satu hari, yaitu di hari Kamis, bulan Mei 2008. Saya lupa tanggal pastinya. Saat itu saya duduk di kelas 1 SMP dan usia saya 13 tahun. Semula saya sedang asik menyaksikan salah satu laga pertandingan Thomas Uber Cup melalui televisi. Mantap. Tiba-tiba sekitar pukul 8 malam, teman-teman kampung saya memanggil saya untuk ngajak main badminton di lapangan kampung kami. Mereka bertiga, namanya Jojo, Doni, dan Faiz. Semuanya nama samaran ya. Kami berjalan menuju lokasi tanpa berpikir bahwa malam ini adalah malam Jumat, yang seharusnya kami tidak berada di luar rumah pada jam seperti itu. Kami berada di lapangan dan mulai bermain dengan berpasangan. Saya dan Jojo lawan Doni dan Faiz. Lapangan ini berada di balik rumah warga, yang di sebelahnya terdapat tanah kosong dengan banyak pohon pisang yang tumbuh di sana. Terdapat juga pos gardu tua dari kayu yang berada dekat tanah kosong itu. Tanah kosong itu cukup gelap, gak ada penerangan sama sekali. Sekitar pukul 9 kurang, mulai terasa ada yang aneh. Faiz, yang saat itu sedang duduk beristirahat di bangku lapangan, tiba-tiba berkata secara lantang, "Coba kesini, aku habis lihat sesuatu. Ada bayangan putih mondar-mandir dekat tanah kosong." Saya yang main bersama Jojo dan Doni jadi penasaran dan ingin tahu apa yang Faiz lihat. Tapi kami bertiga belum lihat apa-apa. Kami kembali bermain tanpa mikir negatif. Bahkan saya masih lupa kalau itu malam Jumat. Gak lama berselang, giliran Doni yang istirahat dan duduk di sebelah Faiz. Saya masih asik bermain santai bersama Jojo. Doni mulai celingukan gak jelas dan manggil saya dengan tegas. "Dan, beneran ada yang mantengin kita dari sana. Dia duduk di gardu. Waktu aku gerakin pala, dia ikut ngegerakinnya juga dan akhirnya dia ngilang ke tanah kosong itu." Saya belum melihatnya dan saya mulai deg-degan dan penasaran. Kami semua akhirnya berhenti dan istirahat. Saat itu sekitar pukul 9 malam lewat. Saya duduk di bangku sebelah Faiz.
Jojo dan Doni berdiri di depan kami. Kami istirahat sambil bercanda lah. Gak lama kemudian Faiz mencolek saya dan menunjuk ke arah tanah kosong. Kali ini saya melihatnya. Ada sosok dengan baju putih panjang menutupi seluruh tubuh. Rambutnya hitam, panjang dan berantakan, berjalan terseok-seok di depan rumah tetangga menuju tanah kosong. Sosok itu kemudian hilang di dalam gelapnya tanah kosong, di balik rindangnya pohon pisang. Kami bertiga melihatnya dengan jelas, kecuali Jojo. Dia tidak melihat apa-apa. Kami berempat panik dan saling tatap. Wajah tegang kami terbaca satu sama lain. Tanpa berkata apa-apa, kami bergegas mematikan lampu lapangan dan lari sekencang-kencangnya menuju rumah. Sesampai di rumah, Mama nanya, "Ada apa? Kenapa lari-lari gitu?" "Mah, tadi Danang lihat ada putih-putih di dekat lapangan badminton. Jalannya pincang begini." Sambil niruin gitu ya. Terus Mama nyaut, "Shh, hati-hati loh. Ini malam Jumat. Kamu ngapain juga main malam-malam begini?" Dan singkat cerita, pada hari Sabtu sore di minggu yang sama setelah kejadian itu, sepulang sekolah saya kembali bermain bersama ketiga teman saya ini. Kali ini kami main sepak bola di lapangan yang sama. Lapangan ini merupakan lapangan dengan lantai paving block. Kami asik main bola seperti biasanya tanpa pakai sepatu, nyeker gitu ya. Karena bolanya juga bola plastik. Gak ada kejadian janggal sama sekali saat itu. Akhirnya saya menepi dan duduk di bangku lapangan. Saya yang bawa HP iseng ngeliat jam. Ternyata udah jam 5 sore lewat 15. Tiba-tiba bola bergulir ke arah saya karena Jojo dan Doni sedang berebut dan menendangnya terlalu kencang. Melihat ada bola liar, saya berdiri dan berlari untuk menghentikan bola tersebut dengan kaki kanan. Tapi naas, saya malah terpelanting jatuh dan kaki saya terasa terkilir. Dan benar, saya mengalami patah tulang. Waduh. Engkel kaki kanan saya melintir keluar dari sendinya. Saya nggak bisa gerak, hanya meringis menahan rasa sakit. Namun anehnya, di atas lekukan engkel terdapat luka seperti sayatan yang cukup dalam. Seolah ada yang melukai saya tepat di bagian itu. Dalam kondisi panik dan gak bisa berpikir apa-apa, saya langsung dibawa pulang oleh teman-teman. Proses penyembuhan terbilang lama, membutuhkan waktu sekitar 8 bulan, hingga awal tahun 2009. Namun gak berhenti sampai di situ. Di bulan yang sama, Mei 2009, kejadian buruk kembali menimpa saya. Kali ini di Sabtu sore selepas saya sholat asar, jam 5 sore juga. Saat itu saya disuruh oleh ibu untuk beli sesuatu. Dalam perjalanan saya mengalami kecelakaan tunggal. Saya yang menggunakan sepeda motor menabrak mobil, sehingga wajah saya penuh luka. Mulut dan gusi berdarah, tulang pinggang retak, serta kaki dan tangan mengalami luka yang cukup parah. Tahun berikutnya, Mei 2010 nih, di minggu yang sama, saya sedang merayakan kelulusan SMP bersama satu angkatan dengan liburan ke Bali. Saya sudah merasa was-was. Bakal ada apa lagi nih tahun ini? Saat bis memasuki kapal penyeberangan, perasaan saya udah gak enak. Setelah turun dari bis menuju dek kapal, saya menaiki tangga yang terasa cukup licin. Gak terjadi apa-apa saat itu. Namun ketika kapal tiba di pelabuhan Bali, saya turun tangga yang sama. Saya terpeleset dan jatuh. Memang gak serius, tapi cukup membuat kaki saya memar-memar. Setelah naik bis dan perjalanan dilanjutkan, saya bertanya kepada teman saya, Brian namanya. Bri, tadi tangganya licin gak sih? Aku sampai jatuh." Brian menjawab dengan wajah heran. "Mananya yang licin? Tangga kering begitu kok. Ngaco kamu." Saya cuma diam dan mencoba berpikir positif sekali lagi. Setelah semua kejadian itu, Mama yang merasa was-was akhirnya memanggil seorang yang ngerti hal-hal seperti ini. Sikatnya, orang pintar tersebut membeberkan semuanya. Semua kejadian yang menimpa saya selama 3 tahun berturut-turut merupakan perbuatan sosok putih yang saya lihat di awal cerita. Orang pintar itu berkata gini, "Dia ngikutin kamu,
makanya kamu dibuat seperti ini. Beliau juga menjelaskan kenapa Jojo yang saat itu berumur 8 tahun gak bisa melihat sosok tersebut, sedangkan kami bertiga bisa. Hal itu karena Jojo belum mengalami masa akhil balik atau pubertas. Saya benar-benar speechless mendengarnya. Saat itu saya diberi sebuah pegangan yang katanya bisa menjaga saya dari kaum mereka. Setelah itu memang tidak ada lagi kejadian janggal di tahun-tahun berikutnya. Alhamdulillah lah. Percaya atau nggak percaya, saya mengalaminya sendiri. Mungkin segitu dulu ya cerita saya. Kepanjangan banget, mohon maaf bang. Terima kasih sudah dibacakan. Semoga sukses buat semua kru PMK. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setan selengkat. Nah, itu dia. Ini Sergio Ramos. Mas Jojo harus yang kemana-mana selain membawa kitab suci atau membawa alat buat berdoa. Untuk tipikal setan seperti ini, bawalah kartu kuning dan kartu merah. Itu dia. Karena itu yang paling dia takuti kayaknya. Mas Dana kali. Dana. Iya. Oh, saya salah. Dana. Kemana-mana harus bawa kartu kuning. Atau foto Perluigi Colina. Itu. Ya kalau susah cari Jimmy Napitupulu lah. Masih kejangkau. Yang lokalan dikit. Niscaya tuh hantu nggak berani nyelengkat sembarangan. Benar. Minimal narik baju aja tuh udah. Kalau masih susah nyari Alkatiri lah cari. Torik Alkatiri. Silahkan. Tuh jimat tuh. Jimat kartu kuning. Setan-setan model begitu. Foto wasit. 3 tahun berturut-turut ini unik juga ya. Dan kejadiannya selalu di bulan Mei sore hari gitu. Wah, unik banget sih. Karena dia bisa ingat gitu. Iya, karena ini identik, Pak. Apa? Setan ini setan jalur. Maksudnya? Ayo dong bantai kami kalau Kami dari 27 bulan Mei. Bulan Mei, ayo dong bantai kami. Itu dia setannya pang kentrung. Iya, kenapa kejadian selalu bulan Mei? Iya, pengen dibantai. Nyari lawan, bro. Dari setan jalur. Jalanin ya. Iya, padahal cuma ngelihat sekali gitu. Dan si Mas Dana ini kan baik ya. Nggak ngapa-ngapain gitu, nggak melakukan kesalahan apa-apa. Suka. Itu, tapi dicelakainnya berkali-kali. Yang udah-udah kan gitu, tahun. karena saya suka dengan diri Anda gitu. Tapi nggak ngerti cara mengungkapkannya. Akhirnya begitu. Kayak maki saya aja. Nggak usah gitu. Aneh. Aduh. Tapi setelah 3 tahun itu diketemuin sama smart people, akhirnya nggak ketemu lagi ya, sama makhluk gitu ya. Berarti berhasil nih smart people ini. Iya. Smart enough berarti. Smart enough. Oke. Tapi kalau memang kejadiannya annually kayak gini ya wajar, baru diingatnya di tahun ketiga. Yang gua salut tuh dia ingat bulannya gitu loh, Le. Kalau kita kalau gua pribadi ya, misalkan gua ankle gua kenapa-napa atau gua jatuh dari tangga, gua kayak kagak inget gitu kapan. Iya gak sih? Karena enggak Pak, lo belum pernah. Kalau dia kan membekas, karena mungkin kan belum pernah Pak sampai ankle keluar gitu kan. Kalau keluar sih kagak sih. Pasti foto-foto kan, kayak nih gua nih dulu karena udah bertahun-tahun ya gua lupa. Kan jadi memori, apalagi sekarang gampang dicari gitu. Iya sih. Dan lo kan pasti recovery-nya nggak mungkin seminggu 2 minggu. Itu kan jadi sebuah core memory kan gitu. Iya. Gitu. Dan yang digangguin cuma si Dana doang ya. Iya, tadi ada siapa? Pak Is ya. Pak Is sama siapa? Doni. Bukan. Kalau Doni diganggu Doni dilempar gitu, diganggu dia. Ya, goblok lo. Ngomong-ngomong nih, tadi gue cukur rambut sama Mas Doni. Faiz. Enggak, capser gue tuh Mas Faiz namanya. Dia tuh yang cerita, yang rumahnya di Parung. Yang cerita yang ada setan nyari telinganya tuh loh. Buat? Waktu itu kan gue sempat yang ada korban tabrakan. Terus Oh iya tahu. Ya. Nah terus gue cerita salah satu episodenya, ada salah satu boarding school lah dekat sana. Nah terus dia bilang, nah itu jalanan depannya itu juga serem Mas. Minggu lalu baru dikasih menyan lagi tuh di situ gitu. Oh, orang-orang sana tuh masih reguler ngasih itu. Parung ya? tuh selalu memakan korban. Setiap tahun tuh pasti ada.
Gitu katanya dia. Kemarin aja minggu lalu hampir mati tetangganya dia, diseruduk supir angkot mabuk obat katanya. Tapi nggak bawa angkot. Jadi Kamu diseruduk sopir angkot mabuk obat gak bawa angkot. Elah. jadi supirnya doang. Kan orang-orang ngeliatin tuh. Iya. Tolong, saya mau diseruduk supir angkot nih. Supir angkot lari, goblok, nggak bawa angkot. Jatuhnya malah diseruduk orang itu. Oh iya. Ya aduh, ada-ada aja. Daerah situ ya masih ya. Parung bingung tuh. Parung confused kalau kata orang London. Ya wes lah begitu ya. Iya. Pokoknya Pokoknya kita benci lah sama hantu-hantu yang main fisik kayak gini Nggak ya. ada. Emang- nggak boleh. gini, berarti mendingan jadi manusia dong, Apa? mainnya perasaan. Itu dia. Masalahnya nggak ada hantu main perasaan, Pak. Ada. Nggak Iya. ada, jarang. Pasti merasuki fisik dan merasuki otak dan lain-lain. Karena lebih menyakitkan main perasaan daripada main fisik yang udah-udah begitar jreng, Kaget gua. betot nggak? Yuk, Eh. Kayak ada yang ini tadi. Iya. nggak ada apaan. Pakino, Oh. gue mesen Indomie tadi. Oh. Sambil Pakino biar udah kelar gue udah jadi gitunya. Oke, itu masuk juga tuh Mas Kino mesen Indomie kita. Nggak apa-apa dah. Iya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya guys. Bye bye. Dadah. Thank you so much.